Halo, balik lagi dengan aku, edukator milenial. Kali ini aku mau share bagaimana cara belajar bahasa Inggris kekinian ala aku. Karena banyak nih yang bertanya, gimana sih caranya belajar bahasa Inggris kayak kamu? Banyak lagi yang ditanyakan pada aku. Makanya kali ini aku memutuskan untuk membuat video tentang cara aku belajar bahasa Inggris dulu ya. Dan katanya cara aku ini ya kekinian. Oke, kita langsung aja ke topiknya. Untuk belajar bahasa Inggris dan tidak membuat tertekan, harus ada beberapa poin yang diperhatikan. Pertama itu, starting pointnya ketika belajar bahasa Inggris memang harus melalui hobi atau hal yang kalian suka. Aku cerita ya, dulu sekitar kelas 3 atau 4 SD, aku tuh udah mulai suka mendengarkan lagu-lagu barat, western song. Kalau zaman dulu itu kan pakai kaset ya, kaset dan juga CD gitu. Jadi aku beli itu kaset yang kompilasi, bukan hanya dari satu musisi atau satu band, tapi yang isinya bermacam-macam lagu dan penyanyi. Kemudian semakin tertarik sama lagu-lagu barat, kok asik gitu didengarkan. Padahal waktu itu masih SD ya, belum tahu terlalu banyak tentang bahasa Inggris. Tapi asik aja didengar gitu. Semakin penasaran, carilah lirik dari lagu-lagu yang aku suka itu. Kemudian cari lirik, itu kan kita menambah vocab kita ya dalam bahasa Inggris. Skill readingnya juga bertambah dan banyak idiom. Kalau di lagu-lagu itu banyak idiom yang digunakan. Memang harus bisa dipisahkan mana yang English slang, mana yang memang untuk formal. Nah itu nggak apa-apa, itu step berikutnya. Kemudian ketika kita mencari lirik, otomatis kita juga penasaran nih artinya apa sih dari lagu ini. Nah di situ akan menambah vocab kita, karena kita tahu bahasa Inggrisnya dan juga bahasa Indonesianya. Setelah itu, setelah sering mendengar dan suka, timbullah rasa untuk ingin menyanyikan, untuk ingin bisa juga melafalkan lagu tersebut. Dan itu membutuhkan penghayatan. Otomatis kalau butuh penghayatan, kita harus tahu artinya atau terjemahan dari lagu tersebut. Di situ semakin tambah vocabnya dan rasa penasaran atau curiosity kita meningkat tentang bahasa Inggris dan artinya dan juga lain-lainnya. Ketika kita melafalkan atau menyajikan lagu tersebut, itu juga bisa melatih pronounce kita ya. Pronouncingnya seperti apa dari kata ini, dan ini. Kemudian itu juga melatih speaking skill kita. Dan menurut aku itu efeknya luar biasa. Karena dari situ juga aku berikan bocoran sedikit ya tentang aksen bahasa Inggrisku. Itu melatih aksen kita ketika memang kita ingin sounds like a native. Itu melatih gimana caranya agar terdengar seperti natives berbicara gitu. Ini juga sering sekali ditanyakan masalah aksen ya, aksen bahasa Inggris ketika aku berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah itu salah satu cara aku melatih aksen bahasa Inggrisku. Tapi kalau misalnya nanti memang banyak yang penasaran dan tertarik untuk tahu lebih dalam tentang aksen, aku akan buatkan video lainnya. Hobi lainnya juga bisa, misalnya kalau kalian suka baca buku ya baca bukunya, coba cari yang bahasa Inggris atau novel, komik, baca berita. Berita bahasa Inggris kan banyak ya. Jakarta Post aja juga itu kan dia menggunakan bahasa Inggris. Dan berita dari luar, CNN juga boleh berlangganan. Sekarang kan semua serba teknologi ya, bisa berlangganan di iPad kalian atau di gadget kalian yang menggunakan memang bahasa Inggris. Atau kalian follow misalnya Instagramnya Harvard Business Review, di LinkedIn seperti Education Week, The Economist, dan lain-lainnya. Nonton film juga bisa. Nah, contohnya ini, aku suka nonton ini. Tapi kita gunakan subtitlenya bahasa Inggris ya, jangan yang bahasa Indonesia. Kalau kalian memang ingin melatih skill bahasa Inggris kalian. Atau film Harry Potter, atau video-video lainnya yang berbahasa Inggris seperti Ellen Show, TED Talks, dan lain-lainnya. Itu awal-awal nggak apa-apa. Pertama pakai subtitle bahasa Indonesia, kemudian meningkat jadi subtitle bahasa Inggris, dan setelahnya tidak usah menggunakan subtitle. Jadi kalian ya udah tonton aja video atau filmnya, lama-lama akan ngerti. Atau yang suka main games, juga sekarang games itu kan sudah terkonek ke seluruh dunia ya. Dan bahasanya pasti yang digunakan international, yaitu bahasa Inggris. Nah itu bisa melatih juga tuh skill kalian dalam berbahasa Inggris. Gunakan untuk yang positif ya, jangan yang hal-hal negatif. Setelah starting pointnya yang tepat, yaitu melalui hal yang kita suka atau hobi,
Poin selanjutnya yang penting ketika kalian ingin belajar bahasa Inggris adalah alokasikan waktu dan dijadwalkan. Harus konsisten ya. Kalian buat penjadwalan dan juga target, dan itu harus memang dilakukan. Kalau hanya membuat jadwal dan target tapi tidak dilakukan, itu nonsense, nggak akan ada hasilnya. Tetap, walaupun kalian misalnya sibuk ada agenda lain atau aktivitas lain, atau kalian sibuk sekolah atau kuliah, harus dialokasikan waktunya untuk belajar bahasa Inggris. Misalnya seminggu itu 3 kali, setiap hari apa, atau berapa jam, dan target kalian itu harus bisa apa. Hal yang penting lainnya adalah harus sering-sering praktek. Kalau kalian belajar, paham, bisa mendengar, tapi tidak praktek, itu kalian susah untuk bisa bahasa Inggris atau speaking in English atau conversate dengan bahasa Inggris itu jadi susah ya, karena kalau bahasa itu memang harus sering-sering dipraktikan. Ya contohnya pertama nih, berbicara dengan diri sendiri. Bisa di depan kaca, bisa banget dengan direkam audio suara kalian ya ketika ngomong bahasa Inggris, dan bisa membuat video atau membuat tulisan. Jadi dulu itu aku sering banget membuat rekaman audio dan video aku berbicara dalam bahasa Inggris, kemudian setelah itu dievaluasi dan dikoreksi mana yang harus diperbaiki. Seperti itu berulang terus berkali-kali untuk mendapatkan apa yang aku inginkan. Jadi sampai misalnya dulu video kesekian kalinya, oh ini udah lumayan lah, sudah mencapai target yang aku inginkan. Berarti udah minim kesalahan dan juga pronounce-nya like a native, seperti itu. Ini adalah ilustrasinya. Excuse me, do you speak English? Yes, but not very well. Can you tell me the way to the post office? I beg your pardon? Can you tell me the way to the post office? Excuse me, but would you mind speaking louder? Can you tell me the way to the post office? Yes, go to the end of the street, turn left, and you'll see a large building. There's the post office. Thank you very much. Kemudian setelah itu kalian juga bisa berbicara bahasa Inggris dengan teman kalian, entah itu melalui chat, WhatsApp, direct message, dan lain-lainnya ya. Atau ketika kalian ngobrol dengan teman kalian. Ya memang banyak sih yang mengeluhkan bahwa kalau misalnya kita berbicara dengan bahasa Inggris tuh justru diperolok gitu. Dibilang, ih so Inggris banget sih. Atau malah langsung ada seolah menjadi guru bahasa Inggris yang membenarkan grammar kita gitu ketika kita menggunakan bahasa Inggris. Sebaiknya kita pun jangan seperti itu ya ketika ada orang yang ingin belajar bahasa Inggris atau praktek bahasa Inggris. Jangan menyalahkan di depan orang lain. Kalaupun kita ingin memberikan koreksi, harusnya secara japri atau pribadi aja. Jangan sampai menjatuhkan dia di mata orang lain, karena kalau sudah seperti itu akan ada traumatik dan tidak mau lagi berbicara bahasa Inggris di depan umum. Itu ya. Kalau bisa pilih memang teman yang tepat. Pasti ada kok teman yang mau membantu kalian untuk progress in English. Dan cara ampuh lainnya, kalian harus ikut komunitas. Karena kalau di komunitas itu ya semuanya positif auranya. Mostly tidak akan menjatuhkan satu sama lain kalau di komunitas yang memang sesuai. Komunitas bahasa Inggris ada biasanya. Nah itu di situ lebih cepat kita menguasai ilmu bahasa Inggris, yaitu dengan sering-sering praktek. Gitu aja sharing yang aku berikan ya tentang cara aku belajar bahasa Inggris dulu. Mungkin bisa kalian tiru yang memang sesuai dengan diri kalian, atau bisa memberi inspirasi untuk menemukan cara kalian. Gimana cara terbaik kalian untuk belajar bahasa Inggris. Starting pointnya harus tepat dari hal-hal yang kalian sukai. Kemudian alokasikan waktu dan memang jadwalkan. Komitmen kalian juga harus tinggi untuk melakukan itu terus-menerus. Dan yang ketiga, praktik, dan praktek. Karena kalau untuk menguasai bahasa memang harus sering-sering praktik. Kuncinya adalah jangan takut salah. Jangan terlalu fokus pada grammar itu di awal-awal kalian belajar bahasa Inggris. Jangan malu. Dan juga coba terus latihan. Biarkan saja orang lain berbicara apa, yang penting kalian tidak merugikan orang lain dan memang kalian ingin improve skill bahasa Inggris kalian. Oke, sekian dari aku.
Kalau memang ada yang ingin ditanyakan atau ingin sharing, silahkan komen ataupun DM di Instagram aku ya. Bye-bye. Semoga bermanfaat and see ya. Hi there, I am very smart. Welcome to the Yes or No contest. Our rules are very simple. I'll ask you questions for 30 seconds. You must answer, but you can't answer with yes or no. You can't nod or shake your head either. Now, here is our fourth contestant, Annie Mock from Palm Beach, Florida. What's your name? Anne Mock. Where are you from, Annie? Palm Beach. Did you say Palm Springs? No, Palm. Oh, I am sorry, Annie. You said no. Our next contestant is Chad Fleener from St. Louis, Missouri. It is Dr. Fleener, isn't it? That's right, but Chuck. Fine. You are nervous, are you, Chuck? I'm not nervous. Did you shake your head? I didn't. Are you sure? Yes, I'm. Oh, I am sorry, Chuck. Better luck next time. Now, here's our third contestant. Here's Richard Orpalo from Washington, D.C. Hello, Richard. Hello, Barry. You work in a bank, didn't you? That's correct. Did you like your job? I enjoy it very much. Oh, do you? I said I enjoy it very much. Now, you are married, are you? I'm married. Is your wife here tonight? She's at home in Washington. So, she isn't here? Of course not. Do you have any children? I have 2 children. 2 boys? A boy and a girl. And that's 30 seconds. You've done it, Richard. Isn't that wonderful, everybody? Here's on tonight's jackpot prize. A brand new, fully automatic dishwasher. Hi there, I'm Barry Smile. Welcome to the Yes No contest. Our rules are very simple. I'll ask you questions for 30 seconds. You must answer, but you can't answer with yes or no. You can't nod or shake your head either. Now, here is our first contestant, Anne Mock from Palm Beach, Florida. So, what's your name? Annie Mock. Where are you from, Anne? Palm Beach. Did you say Palm Springs? No, Palm. Oh, I'm sorry, Anne. You said no. Our next contestant is Chuck Fleener from St. Louis, Missouri. It is Dr. Fleener, isn't it? That's right, but call me Chuck. Fine. You are nervous, aren't you, Chuck? I'm not nervous. Did you shake your head? I didn't. Are you sure? Yes, I am. Oh, I'm sorry, Chuck. Better luck next time. Now, here is our third contestant. He is Richard Orpalo from Washington, D.C. Hello, Richard. Hello, Mary. You work in a bank, don't you? That's correct. Do you like your job? I enjoy it very much. Oh, do you? I said I enjoy it very much. No, you aren't married, are you? I'm married. Is your wife here tonight? She's at home in Washington. So, she isn't here? Of course not. Do you have any children? Yes, I have 2 children. 2 boys? A boy and a girl. And that's 30 seconds. You've done it, Richard. Isn't that wonderful, everybody? Here's won tonight's jackpot prize, a brand new fully automatic dishwasher.